Halo guys, shalom. Senang bisa ketemu lagi di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Hari ini kita mau merenungkan sesuatu yang dalam banget ya. Ada dua hal yang kita mau pelajari pada saat ini. Kita mau renungkan yang satu dari Yeremia 10, yang satu dari Lukas 13 ya, yaitu Allah yang hidup bekerja melalui hal yang kecil, bukan melalui hal yang spektakuler. Halo guys, Shalom. Senang bisa ketemu lagi di channel Snack Rohani bareng Lunar Bisolarius. Hari ini kita mau merenungkan sesuatu yang dalam banget ya. Ada dua hal yang kita mau pelajari, yang satu dari Yeremia 10, yang satu lagi dari Lukas 13. Intinya Allah yang hidup bekerja melalui hal-hal kecil, bukan melalui hal-hal yang spektakuler. Jadi mari kita renungkan bersama ya. Oke, kita lihat dari Yeremia 10. Kalian bisa baca sendiri di rumah kalian masing-masing ya, melalui Alkitab atau aplikasi Alkitab. Yeremia 10 itu keras banget loh soal berhala. Berhala yang katanya Allah, tapi harus dipaku biar enggak jatuh. Mereka dihias emas, perak, ya, supaya kelihatan keren. Tapi itu sebenarnya kosong loh. Memang kelihatan di luar itu sangat bagus, menarik, keren, dan wow, luar biasa. Kalau boleh dikatakan sebagai hasil karya seni atau mahakarya seniman ternama ya. Tapi sayangnya mereka nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa nolong siapapun. Cuma benda mati biasa seperti itu. Nah, beda banget dengan Tuhan kita yang kita sembah. Kalau di ayat 10, Yeremia 10 ayat 10 bilang gini, tetapi Tuhan ialah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Dialah Allah yang hidup, bukan simbol atau hiasan, bahkan patung yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang nggak bisa ini ya. Tapi orang tuh melihat sesuatu itu sebagai hal yang sangat spektakuler, keren, mahakarya yang luar biasa, tapi nggak bisa ngapa-ngapain coba. Benar banget, Lunar. Yeremia 10 itu ngingetin kita tentang berhala, sesuatu yang kelihatan megah di luar, tapi sebenarnya kosong dan gak berdaya. Orang sering terjebak dengan penampilan luar yang spektakuler, padahal itu semua cuma ilusi. Tapi beda banget sama Tuhan kita. Dia itu Allah yang hidup, yang nyata dan berkuasa. Bukan cuma simbol atau hiasan yang gak bisa ngapa-ngapain. Kita sering terjebak pada hal-hal yang kelihatan megah. Padahal yang penting itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, sikap hati kita. Tuhan mau kita fokus pada cinta kasih kepadanya dan sesama, bukan hanya pada penampilan luar. Oke, kita geser ke Lukas 13. Nah, Yesus juga ngajarin hal yang sama tapi dengan cara yang lain ya. Tuhan Yesus ngomong soal biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu kecil banget tapi bisa tumbuh jadi pohon besar. Ragi juga kecil, nggak begitu kelihatan, tapi bisa memiliki dampak yang sungguh luar biasa. Misalnya kalau kita mau bikin tempe ya, itu kan kedelai yang sudah diolah, dikasih ragi, ditunggu, lama-lama kan jadi tempe seperti itu. Dari hal yang kelihatan sederhana, kecil, tapi memiliki dampak yang luar biasa. Demikian juga biji sesawi ya, bahkan dikatakan di situ burung-burung pun bisa ini, apa namanya, bersarang di pohon sesawi ini. Betul banget, Lunar. Yesus juga ngajarin hal yang sama dengan cara yang berbeda. Dia pakai perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Biji sesawi itu kecil banget, hampir nggak kelihatan. Tapi ketika tumbuh, pohonnya bisa jadi besar dan burung-burung bisa bersarang di cabangnya. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah mulai dari hal kecil, tapi pengaruhnya besar dan meluas. Ragi juga kecil dan nggak kelihatan, tapi ketika dicampur ke dalam adonan, ia mengubah seluruh adonan. Sama seperti kerajaan Allah, meski awalnya kecil dan tersembunyi, tapi dampaknya luar biasa dan mengubah segalanya.
Jadi baik biji sesawi maupun ragi, keduanya mengajarkan kita bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan dengan setia bisa membawa perubahan besar. Keren kan? Allah kita itu memang luar biasa. Nah, masalahnya kita manusia ini termasuk gereja zaman now ya, seringkali kebalik. Pengennya gede, megah, heboh, mewah, gemerlap, lampu kayak konser, acara rohani yang rasa festival kayak konser Coldplay itu ya. Terus sampai kayak gitu dibilang, wow, Tuhan hadir, kita merasakan hadirat Tuhan. Padahal itu sebenarnya pengaruh dari suasana, eh, apa ya, tempat itu dibikin ambient light-nya itu dan musiknya itu sepertinya menyentuh hati ya. Padahal bukannya Tuhan yang jadi pusat, tapi hal-hal yang kelihatan spektakuler itu yang seringkali menipu kita. Kayak berhala buatan manusia tadi yang di Yeremia 10 yang kelihatannya bagus, punya telinga tapi nggak dengar, punya mulut tapi nggak bisa ngomong, terus dia nggak bisa gerak kemana-mana, nggak bisa nolong. Dan tanpa sadar itu pun bisa jadi berhala modern ya, maksudnya hal-hal yang spektakuler. Kalau dulu orang nyembah patung kayu dibikin bagus ya, bikin keren, dibikin spektakuler. Sekarang kita nyembah popularitas, uang, jabatan, likes, follower, subscriber, atau bahkan pelayanan yang spektakuler yang lebih banyak cari tepuk tangan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau adalah bagaimana kehidupan kita itu bisa bertumbuh dan berdampak seperti biji sesawi dan ragi itu. Ironis kan, Yesus cerita soal biji sesawi dan ragi itu. Kita sibuk bikin pohon beringin full lightning. Yesus ngomong soal ragi kecil, kita malah sibuk bikin adonan besar biar kelihatan keren di hadapan orang. Padahal sebenarnya ya, aku ingat salah satu perkataan dari Belerik Mobile Legend itu, pohon yang besar itu muncul dari benih yang kecil yang mungkin disepelekannya. Benar banget, Lunar. Kita sering banget terjebak pada hal-hal yang spektakuler, yang kelihatan wah dan megah. Seperti yang kamu bilang tadi. Kita suka sekali dengan gedung megah, panggung gemerlap, dan suasana yang membuat kita merasa seperti di konser. Tapi, seringkali kita lupa bahwa semua itu bisa menjadi berhala modern yang membuat kita teralihkan dari Tuhan. Ironis kan? Yesus cerita tentang biji sesawi dan ragi yang kecil dan sederhana, tapi punya dampak besar. Kita malah sibuk bikin pohon beringin full lighting dan adonan besar supaya kelihatan keren di depan orang. Padahal, yang Tuhan mau itu kesetiaan kita dalam hal-hal kecil. Kita sering terjebak dalam pencitraan rohani yang hanya mencari tepuk tangan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Sebenarnya, yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita yang bertumbuh dan berdampak seperti biji sesawi dan ragi itu. Jadi mari kita ingat, Tuhan gak butuh pertunjukan megah. Dia mau kita setia dalam hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Jadi ya guys, Tuhan hadir bukan dalam hal yang spektakuler, tapi dalam hal sederhana dalam hidup kita. Tuhan nggak butuh pertunjukan besar untuk nunjukin kuasanya. Yang Tuhan mau adalah hatimu itu sendiri. Ya melalui doa yang sederhana, pelayanan kecil, yang setia, kemudian perhatian kepada sesama, itu jauh lebih berharga dan berdampak daripada gemerlap yang cuma bikin orang kagum tapi nggak ngubah hati, bahkan itu pun kosong. Karena gini guys, karena belum tentu juga ibadah yang spektakuler itu ada hadirat Tuhan. Kadang-kadang juga itu sekadar entertain belaka sih, karena kan coba bandingkan bagaimana kita ibadah yang sederhana tapi mampu mengubah
sikap hidup kita sehingga hidup kita bisa berdampak sebagai terang bagi sekeliling kita, terutama bangsa dan negara ini ya guys. Daripada kita datang ibadah, tepuk-tepuk, teriak-teriak, kemudian memuji Tuhan dengan semangat, habis itu pulang nggak bawa apa-apa. Ya itulah. Betul banget, Lunar. Tuhan hadir bukan dalam hal yang spektakuler, tapi dalam hal-hal sederhana dalam hidup kita. Tuhan gak butuh pertunjukan besar untuk menunjukkan kuasanya. Yang Dia mau adalah hatimu. Doa yang sederhana, pelayanan kecil yang setia, dan perhatian kepada sesama itu jauh lebih berharga dan berdampak daripada kemegahan yang cuma bikin orang kagum tapi gak ngubah hati. Kadang, ibadah yang spektakuler bisa jadi sekadar hiburan, bukan perjumpaan dengan Tuhan. Lebih baik kita fokus pada hidup yang bertumbuh, yang bisa menjadi terang bagi sekitar kita, terutama dalam konteks bangsa dan negara ini. Jadi, daripada kita terjebak dalam pencitraan rohani yang hanya mencari tepuk tangan manusia, mari kita fokus pada hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Dari situlah, kerajaan Allah sedang dikerjakan. Hal yang kecil dan sederhana itu dimulai dari diri kita sendiri, dari sikap hati kita di hadapan Tuhan yang hidup. Bukan seberapa heboh kita ibadah, bukan seberapa spektakuler manifestasi kita, tapi cinta kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Kalau dalam Yeremia 10 itu ngingetin kita hanya Tuhanlah yang hidup, bukan berhala, baik kuno maupun modern ya. Dan juga Lukas 13 ini ngingetin kita bahwa Allah itu bekerja lewat hal-hal yang sederhana, kecil, tapi memiliki dampak yang besar, yaitu hatimu sendiri, bukan dinilai dari kita manifestasi yang spektakuler ya guys. Makanya mari kita berhenti mengejar hal-hal yang spektakuler demi pencitraan rohani dan mulai setia dalam hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Karena dari situlah kerajaan Allah sedang dikerjakan. Makanya lebih penting itu adalah sikap hati kita dan bagaimana iman kita, karakter kita bertumbuh di dalam Kristus ya guys, bukan tadi yang aku sebutin yang bisa menjadi berhala modern yang sebenarnya itu kosong, nggak ada apa-apanya, melompong, cuma kelihatan luarnya, cangkangnya itu bagus banget, kelihatan rohani dan luar biasa, tapi sebenarnya itu kosong. Yang sebenarnya menjadi masalah dan aku sering ngomong soal ini adalah bagaimana sikap hati kita ya. Itu yang perlu kita perhatikan dan pertumbuhan iman kita, karakter kita itu jauh lebih penting daripada kita menghadiri ibadah yang seperti konser yang luar biasa megah. Tapi habis itu ya sudah, nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan hidup, nggak ada pertobatan, nggak ada dampak. Tapi bagaimana sikap hidup kita, kehidupan kita itu bisa menjadi dampak yang positif, perubahan yang besar, baik bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar, terutama bangsa dan negara Indonesia ini ya guys, karena belakangan ini memang keadaannya kayak beginilah. Ya, gitu. Betul banget, Lunar. Hal yang kecil dan sederhana itu dimulai dari diri kita sendiri, dari sikap hati kita di hadapan Tuhan yang hidup. Bukan seberapa heboh kita beribadah atau seberapa spektakuler manifestasi kita, tapi cinta kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Yeremia 10 mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang hidup, bukan berhala, baik yang kuno maupun yang modern. Dan Lukas 13 mengingatkan kita bahwa Allah bekerja lewat hal-hal yang sederhana, kecil, tapi berdampak besar. Jadi lebih penting itu adalah sikap hati kita dan bagaimana iman kita bertumbuh, bukan sekadar menghadiri ibadah yang spektakuler. Ibadah yang sesungguhnya adalah yang mengubah sikap hidup kita, membawa dampak positif, dan menjadi terang bagi sekitar kita, terutama dalam konteks bangsa dan negara ini.
Mari kita berhenti mengejar hal-hal spektakuler demi pencitraan rohani dan mulai setia dalam hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Karena dari situlah kerajaan Allah sedang dikerjakan. Lebih penting adalah pertumbuhan iman dan karakter kita yang bisa membawa perubahan besar dan berdampak positif bagi diri kita sendiri dan orang lain. Oke guys, terima kasih udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan pada kali ini bisa menjadi berkat dan teguran bagi kita supaya kita lebih bertumbuh lagi dalam Kristus, dalam pertobatan yang sejati ya guys. Jadi kalau kalian merasa tersinggung ya puji Tuhan, berarti karakter kita sedang dibentuk. Oke, jadi ya kalau kalian merasa diberkati video-video di channel Snack Rohani ini, kalian bisa subscribe dan share ya guys. Kalau kalian suka ya like aja, kalau kalian nggak suka ya cukup dislike aja, semudah seperti itu. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui renungan firman Tuhan yang membuat kita terus bertumbuh dalam Kristus, terutama teguran dan nasihatnya, serta ajakan untuk kita bertobat dalam mengikut Kristus ini, supaya kehidupan kita terus diperbaharui oleh Roh Kudus ya guys. Dan juga aku juga mau nyampaikan, mohon dukungan doanya supaya saya bisa membeli peralatan konten dan juga untuk membuat studio supaya aku bisa mengerjakan konten lebih bagus lagi, serta nanti rencananya akan ada podcast ya guys, kalau peralatan dan tempatnya itu ya sudah jadi oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kalau kalian merasa diberkati dan ingin berbagi berkat dengan channel ini, silakan cek di kolom deskripsi ya guys. Di situ aku udah cantumin donasi terbuka sukarela persembahan kasih bagi kalian yang tergerak mendukung pelayanan channel ini ya guys. Ya, kira-kira gitu aja, dan matur suwun, terima kasih, thank you, and God bless. Tuhan memberkati, terutama bangsa Indonesia ini ya. Tuhan melawat bangsa Indonesia ini dan memberkati bangsa Indonesia ini. Amin. Shalom. Wah, Lunar ini naskah penutup yang sangat menyentuh. Dengan gaya yang santai dan penuh semangat, kamu mengajak orang untuk terus bertumbuh dalam Kristus, sekaligus memberikan informasi tentang dukungan dan rencana ke depan. Semoga video ini benar-benar menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Tuhan memberkati terus pelayananmu, dan semoga setiap langkahmu dipenuhi dengan hikmat dan kasih-Nya. Amin.